Selamat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? Planters Tangguh. Salam Planters. Berakhlak pantang menyerah. PTPN. Tumbuh juara dan mandiri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, pada pagi hari ini kita akan memperkenalkan yang merefreshing kembali terkait kepemimpinan. Saya hari ini membawakan materi tentang kepemimpinan. Judul yang saya ambil pada hari ini adalah Nuntun Leadership. Tema ini ya mengenai nuntun leadership ini adalah mempunyai 4 hal utama, yaitu yang pertama transformasi budaya kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan terus dilakukan. Jadi karyawan-karyawan itu tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan ya, administrasi atau operasional dengan baik, tapi juga harus memiliki sikap disiplin, mampu bekerja sama, mau belajar menghadapi perubahan sistem kerja yang semakin modern dan digital. Jadi di sini salah satu materinya itu ada, saya akan jelaskan di sini. Ini ada rumus people productivity equation. Ya. Ini kita tuh pertama tuh harus namanya kita mau tahu dulu. Ya. Kemudian kita sini ada namanya knowledge, artinya kita harus tahu. Kita mau punya keinginan untuk tahu. Kemudian untuk skill kita mampu melaksanakan apa yang kita tahu itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi juga kita mampu melakukan. Nah, kemudian ada karakter. Ya, karakter ini perilaku kita dalam bekerja, ya, dalam lingkungan kerja. Dan yang terakhir itu motivasi, aku mau. Jadi keempat ini adalah yang harus kita miliki ya, dalam bekerja di perusahaan untuk membantu perusahaan kita. Nah, dari rumus ini ya, K ditambah S, kemudian sekali tambah dikali C, ya, kemudian dikuadratkan dengan motivasi. Maksudnya di sini ada 4 percontohan. Ya. Contohan. Yang pertama, ya kan, skillful people with karakter. Dia punya skill, ya, punya skill. Ini kita anggap jika dia punya itu misalnya 2 tambah 2 ya, angka 2 itu adalah nilainya. Kalau dia 2 berarti dia punya gitu kan. Aku tahu dia 2. Dia tahu dan dia mampu, tapi perilakunya nggak ada gitu. Tapi dia mau juga. Tapi hasilnya apa intinya? 0 gitu. Jadi ketika kita semua kita tahu, kita mampu dan kita mau, tapi kita punya perilaku, ya sama aja hasilnya 0 gitu. Kemudian yang kedua, kalau skill people with strong character. Ya, di sini dia punya karakter ya, dan dia punya motivasi, dia mau, cuman dia nggak tahu apa yang mau dikerjakannya gitu. Dan dia nggak mampu juga karena dia nggak tahu gitu. Maka ya hasilnya nggak ada juga gitu. Kemudian yang ketiga yaitu skillful and strong character tapi nggak punya motivasi gitu. Ya, ini punya dua ya. Dia mampu, dia tahu, dia punya perilaku yang baik, tapi dia nggak mau gitu, mager-mageran. Ya hasilnya nggak maksimal, cuma 1. Ya. Nah tapi yang keempat ini semua lengkap gitu. Kita punya dari keempat ini. Maka dia nilainya 64 tertinggi dari 4 percontohan ini gitu. Pada itu kawan-kawan semua di pagi hari ini saya ingin mengatakan ini bahwasanya keempat ini menjadi penting bagi kita dalam bekerja ya. Ini harus kita miliki dalam diri kita. Kemudian ini saya mau kasih tahu juga terkait rumus leader role equation nuntun. Nuntun adalah kunci. Nah, kenapa saya bilang nuntun adalah kunci? Nah, di sini ada rumus N1 tambah N2 dipangkatkan dengan 1 ditambah N3 nuntun. Nah, N1 itu apa? Nata, N2 itu nagi, N3 itu nuntun. Jadi pemimpin itu harus dia menata dulu, kemudian lagi, baru dia menuntun. Gitu. Nah ini contohnya kalau leader kan penuntun itu hasilnya 4 yang kecil. Yang dia bisa nata, bisa nagi, dia bisa menata program, bisa nagi, itu nggak nuntun ya hasilnya minimal gitu kan. Kemudian ini pemimpin yang punya semuanya, nah, hasilnya lebih baik, nanti baik. Kemudian di sini ada 10 tingkatan ketika kita bekerja. Ya. Orang-orang itu bekerja tergantung tingkatan ini. Di mana tingkatan kita sekarang? Misalnya dia cuma karena gaji, ya, kan? Ya dia cuma ada di sini gitu. Ya. Kemudian jabatan, dia bekerja karena jabatan. Ya. Nah yang kita mau, kita tuh udah di posisi 6, 7, 8, 9, 10 ini. Itulah kita bilang 10 ini udah terlalu hebat. Ya. Cuman upayakan dimana diri kita bisa cinta lah dengan kerjaan kita. Gitu. Nah, kalau ini sebenarnya kita udah kewajiban lah, dan kewajiban dan hak lah yang kita dapat. Oke, sini ada kerja sama belief ya. Itu maksudnya lakukan yang terbaik dan itu akan menjadi baik lagi untuk dirimu. Oke, kemudian nah ini ada sedikit kutipan dari Pak Agus Dwi Handaya ya. Sebagai Human Capital Managing Director PT Dirgantara Indonesia. Pemimpinan sejati bukan tentang sekedar mengejar sukses pribadi, ini tentang yang membentuk anggota organisasi menjadi lebih baik. Jadi kawan sekalian di sini kita mau semua ya, yang bekerja di bagian sekretariat dan
hukum ini kita nantinya tidak hanya sekedar bekerja, namun juga kita bisa mencetak ya, kawan-kawan kita, ya, rekan kerja ataupun adik-adik kita, kawan-kawan kita di bawah, yaitu menjadi pemimpin. Oke, mungkin itu dari saya materi refreshing kita supaya kita bisa mengingat apa tujuan kita bekerja. Jadi untuk kawan-kawan semua, harapan besar perusahaan kepada kita itu besar, di mana ya dengan kita bekerja dengan baik, perusahaan maka akan lebih baik. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari materi ini saya belajar bahwa seorang pemimpin yang baik bukan hanya fokus pada hasil kerja, tetapi juga berfokus pada pengembangan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Materi nuntun leadership ini sangat relevan dengan kondisi kerja PT 4 Regional 2 saat ini. Karena perusahaan membutuhkan pemimpin yang mampu membangun semangat kerja, kolaborasi, dan budaya kerja yang positif di tengah proses transformasi perusahaan. Saya pribadi merasa materi ini sangat inspiratif karena mengajarkan pentingnya empati, keteladanan, dan komunikasi yang baik dalam membangun lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Terima kasih.